Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan kitab yang sahih. Ya, sebelumnya saya minta maaf, pertemuan sebelumnya saya tidak bisa ngajar karena ada urusan mendadak, serba mendadak, yang rencananya cuma 2 hari ternyata 7 hari. Dan mungkin Bapak, pertemuan berikutnya bisa jadi saya tidak bisa hadir juga karena ada musibah ya kebetulan ya. Jadi harus pulang juga saya besok. Insya Allah 2 minggu seterusnya insya Allah rutin lagi kita ya, tidak ada lagi kosong-kosong lagi. Jadi karena memang ada urusan yang serba mendadak, jadi bisa jadi pelajaran sekarang hadir, masih sekarang bisa, mungkin pertemuan berikutnya bisa jadi saya tidak bisa ngajar, tapi 2 minggu lagi insya Allah udah mulai rutin lagi. Ya mungkin itu pendahuluan dari saya. Ya terakhir kita pembahasan ini, ambillah akidahmu dari kitab dan hadis yang sahih. Kita terakhir sampai pertanyaan terakhir, yaitu mata yantasirul muslimun, kapan kaum muslimin akan menang. Jadi kalau dikatakan kapan kaum muslimin akan menang, berarti sekarang tidak menang. Ya memang kita akui kaum muslimin bisa dibilang dalam posisi yang lemah di zaman sekarang dari segala sisi, ya ekonomi, dari sisi politik, dan dari sisi agama, dari sisi militer dan semacamnya. Kita akui negara-negara kuat sekarang adalah orang-orang non-muslim ya, kita akui. Kalau kita nolak itu berarti kita sama saja mengingkari matahari di siang bolong. Ya kita tahu negara adik kuasa bukan kaum muslimin ya kan. Dari sejak sekitar 1 abad lalu, bukan 1 abad lalu, sejak 2 abad lalu sampai sekarang begitu kondisinya. Kaum muslimin lemah. Maka timbul pertanyaan, apakah kaum muslimin akan seperti ini terus? Dalam posisi tertindas, diinjak-injak di sini, di daerah sini kaum muslimin dihabisi oleh orang kafir ini. Di daerah sini, jadi kalau kita hitung Bapak dari sejak contohnya akhir abad ke-20 saja, mungkin Bapak tahu di Bosnia Herzegovina kaum muslimin dibantai, di Moro, di Chechnya, dan di beberapa tempat, dan terakhir Palestina. Dan Palestina udah hampir 50 tahun lebih ya dalam posisi tertindas. Nah, mungkin ketika kita menyaksikan keadaan seperti ini, akan timbul di kepala kita, kapan umat Islam akan bangkit? Kapan umat Islam akan jaya? Kapan umat Islam akan menang? Maka jawabannya, Syekh memberikan jawaban sini, yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam akan menang kalau mereka kembali mempraktekkan kitab Tuhan mereka, yaitu apa? Al-Quran. Jadi umat Islam akan menang kalau mereka kembali mempraktekkan Al-Quran wa sunnati nabiyihim, dan juga mempraktekkan sunnah nabi mereka, yaitu hadis. Jadi umat Islam akan berjaya, akan menang kalau mempraktekkan Al-Quran dan hadis, wa akhadhu binashri tauhid, dan menyebarkan tauhid, wa hadzaru minasyirk ala ikhtilafi madhahiri, dan juga memperingatkan dari syirik dalam segala bentuknya, wa a'addu li'a'daihim mastata'u min quwwah, dan juga mereka akan menang kalau mereka mempersiapkan kekuatan yang mereka mampu untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Nah ini Bapak, kunci kaum muslimin akan menang, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, menyebarkan tauhid, memberantas syirik, dan mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Ya, apa dalilnya?
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dalam surat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Kalau kalian menolong Allah maksudnya menolong syariatnya, agamanya, ya, aturannya, maka Allah akan menolong kalian. Nah, ini jawabannya Bapak. Kalau kita menolong Allah, kita menolong agamanya, menolong aturannya, syariatnya, Allah akan menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan juga akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kalau sudah dikokohkan oleh Allah, tidak akan goyah. Nah, ini kunci kemenangan umat Islam, yaitu kalau umat Islam menolong Allah, menolong agama Allah. Makanya umat Islam nggak akan menang kalau umat Islam sendiri menginjak-injak agama Allah, melanggar aturan Allah, melalaikan perintah Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita akui, rata-rata kenapa kaum muslimin di berbagai tempat itu dalam posisi tertindas dan diinjak-injak oleh musuh mereka, penyebab utamanya ya karena dosa. Maka solusinya apa? Tinggalkan dosa, yaitu tadi apa? Mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, dan menyebarkan tauhid dan memperingatkan dari syirik. Ini solusi agar umat Islam menang. Selama umat Islam masih melalaikan perintah Allah, menerjang larangan Allah, maka bagaimana bisa mereka dapat pertolongan Allah? Kan Allah katakan tadi, kalau kalian menolong Allah, menolong agamanya, Allah akan tolong kalian. Tapi kalau kalian melalaikan agama Allah, Allah tidak akan tolong kalian. Dan ini nyata Bapak ya. Kita kalau mau hitung satu persatu kejadian di mana umat Islam tertindas, bahkan ada yang dibantai, rata-rata memang kondisi umat Islamnya benar-benar sudah benar-benar parah dari sisi akhlak dan dari sisi agama. Saya berikan contoh satu saja. Kalau disebutkan contoh satu persatu banyak Bapak ya, dari ujung timur atau ujung barat dunia banyak ya. Contohnya Bosnia. Bapak-bapak tahu pembantaian umat Islam di Bosnia tahun akhir abad 20. Ini tragedi yang sangat menyedihkan. Saya sebenarnya udah tahu cerita Bosnia ketika saya masih kecil, masih SD. Saya masih ingat, beritanya itu sangat menyedihkan lah. Bagaimana kaum muslimin yang laki-lakinya dibunuh, setelah itu dicincang telinganya atau apa, setelah itu organ tubuhnya dikorek. Yang wanitanya lebih tragis, sebelum dibunuh diperkosa dulu, dan ini beritanya udah masyhur ya, terkenal dari dulu ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, setelah kita teliti, kenapa umat Islam sampai seperti itu, benar-benar ditindas seperti itu? Ya karena umat Islam di sana banyak yang melalaikan Islam. Jadi mereka Muslim tapi nggak ngerti aturan Islam. Banyak di antara Muslim Bosnia yang tidak ngerti sholat, tidak ngerti toharoh, cara bersuci. Bahkan tingkah laku mereka ketika itu sudah mirip dengan orang kafir. Bapak bisa lihat, saya pernah baca tulisan wartawan Republika ketika membahas tentang Bosnia 20 tahun setelah tragedi Bosnia 2015 ya, 20 tahun dia menyinggung tentang 20 tahun istilahnya kilas balik tragedi Bosnia. Setelah 20 tahun rupanya umat Bosnia udah mulai lupa lagi pembantaian ini. Dulu mereka itu jauh dari Islam, terus mereka juga banyak melalaikan aturan Islam. Ini saya tidak katakan semuanya, artinya bukan semuanya, sebagian besar. Karena kalau dibilang semuanya tidak adil, karena pasti ada salah satu atau beberapa orang yang memang taat ya, tapi kebanyakannya begitu. Sehingga akhirnya apa? Mereka maksiatnya, diskotik tersebar di mana-mana. Kata penulis Republika, diskotik tersebar di mana-mana. Ini sebelum terjadinya pembantaian umat Islam oleh kaum Serbia itu. Diskotik tersebar di mana-mana. Yang namanya pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Yang namanya masjid kosong. Dan ketika Bapak ada perayaan hari
raya mereka, umat sebelah, umat Islam ikut merayakan. Jadi udah nggak jelas batas antara muslim dengan kafir, udah kayak mirip gitu. Yang beda kan apa? Saya dengar dari dulu berita itu, ketika orang kafir mau membantai umat Islam Bosnia, karena mereka sama-sama mabok, sama-sama maksiat, cara membedakan muslim dan kafir dibuka celananya, dilihat dari sunat loh. Nah, kalau dari sunat berarti muslim, bunuh. Tapi kalau belum disunat, oh berarti ini sama dengan kita ini. Jadi untuk bedakan dilihat disunat atau tidak. Karena umat Islam bagaimanapun, walaupun sefasik-fasiknya umat Islam, dari kecil sudah disunat. Iya tidak Bapak? Ya kan kayak gitu kan? Maka ketika itu orang Serbia ketika membantai umat Islam Bosnia, kadang mereka bedakannya gimana ya? Dilihat dengan cara itu, dibuka celana, dilihat, oh disunat, berarti muslim nih, habisi. Nah ini, jadi kondisinya di Bosnia waktu itu benar-benar prihatin umat Islam, kondisi sosial, akhlaknya, agamanya benar-benar jatuh. Maka ketika kondisi umat Islam sudah jatuh begitu, orang kafir pun jadi tidak takut lagi, tidak segan lagi, berani untuk coba kalau umat Islamnya itu berpegang teguh pada Islam. Orang kafir pun mikir, saya mau nyakitin ini orang ini benar-benar taat pada Islam. Tapi ketika umat Islamnya udah melalaikan aturan Islam, maka orang kafir pun berani untuk menginjak-injak. Dan itulah yang terjadi di Bosnia. Maka ketika sudah terjadi pembantaian, terutama yang terkenal pembantaian Srebrenica itu, yang dimana ketika itu PBB cuma nonton aja pasukan PBB, nggak berkutik mengusir pasukan Serbia, dihabisi umat Islam ribuan dalam waktu hitungan hari. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi pada umat Islam? Yang masih selamat ketakutan luar biasa. Yang selama ini tidak sholat, tiba-tiba langsung, udah kita gimana cara belajar wudhu, gimana? Baru belajar wudhu. Selama ini nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, gimana cara belajar wudhu? Oh, wudhu nih. Nah ini Bapak nih kondisinya. Jadi ketika umat Islam sudah jauh dari Islam, maka Allah pun akan melalaikan mereka, membiarkan mereka dikuasai kaum muslimin. Dan ada hikmahnya. Jadi Bapak, walaupun ketika itu Bosnia, umat Islam Bosnia dibantai oleh kafir Serbia, di situ timbul perasaan simpati dari umat muslim di dunia, di Indonesia, terutama di Arab yang lebih dekat kan. Maka mereka pun tergerak untuk membantu saudara mereka yang tertindas di Bosnia. Akhirnya para mujahidin Arab berangkat ke Bosnia untuk menghadapi kafir Serbia itu yang hendak membantai. Nah, setelah dibantu oleh mujahidin Arab, akhirnya Serbia pun berhasil diusir. Lalu setelah itu baru Amerika turun dengan NATO-nya menghabisi atau bisa mengusir Serbia dari tanah Bosnia. Nah, dari situ umat muslim Bosnia jadi mulai belajar agama. Karena selama ini mereka sudah jauh dari Islam. Setelah datang orang-orang Arab, diajari cara berwudu, cara sholat. Nah, mulai sadar. Nah, selesai perang, kan orang Arab nggak mungkin tinggal situ kan? Pulang lagi. Nah, setelah pulang lagi, perang udah berlalu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, 20 tahun, rupanya muslim Bosnia sudah mulai lupa lagi Bapak. Bisa dilihat, itu sampai wartawan Republika membuat ini tulisan membahas tentang itu. Rupanya muslim Bosnia udah mulai lupa lagi tragedi pembantaian itu. Jadi sekarang muslim Bosnia udah mulai lalai lagi ibadah. Sebagian udah mulai mau menghidupkan lagi diskotik, klub malam. Nah, ini yang kita khawatirkan. Harusnya kalau orang sudah terkena musibah, kan ambil pelajaran, jangan sampai saya terjatuh 2 kalinya ya. Tapi ini ya, mudah-mudahan Allah sadarkan mereka dan seluruh kaum muslimin. Intinya Bapak, kalau saya lihat dari berbagai kejadian yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, kenapa umat Islam sampai ditindas, bahkan sampai dihabisi? Ya karena umat Islamnya jauh dari Islam. Ketika dia dari Islam, ya bagaimana Allah akan nolong mereka? Nah, ketika dibantai oleh orang kafir, barulah itu Allah memberikan teguran supaya sadar, kembali kepada Allah, kembali ke masjid, ibadah pada Allah. Nah ini Bapak ya, ini seharusnya. Cuma sayangnya ada sebagian orang yang udah lupa, udah lalai, lupa lagi. Padahal hitungannya cuman ya 20 tahun. Kan tahun 1995 nih, Bosnia nih. Tragedi yang paling puncaknya 1995.
Oh, udah hampir 29 ya. Ya, wajar lah. Orang udah lupa. 10 tahun aja kadang orang udah lupa, Bapak ya. Apalagi 29 tahun, ya. Anak-anaknya benar belum tidak merasakan ya. Tidak merasakan bagaimana ketakutan dikejar oleh pasukan kafir, dihabisi dan semacamnya. Ya, mudah-mudahan jangan terulang lagi, Bapak ya. Terjadi yang di Bosnia maupun di negara lain, termasuk di negeri kita. Ya, karena di negeri kita pun umat Islam merasakan, Bapak ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya, di daerah ini udah merasakan. Dulu umat Islamnya pun sama juga, ketika dibantai orang kafir, ya sama-sama mirip orang kafir, sama-sama maksiat, sama-sama ini mabok, tapi bedanya, saya dengar dari orang sana, di satu daerah yang udah dibantai itu, terjadi pembantaian, bedanya apa? Ketika makan babi nggak mau umat Islamnya. Jadi kalau mabok bersama, zina bersama, tapi ketika ditawarkan babi, oh nggak mau, saya Islam. Walaupun fasik nggak mau makan babi. Ini unik juga, Pak ya. Ya, tapi ya itu, walaupun begitu tetap saja orang kafir tidak memandang takut lagi, udah mandangnya rendah, maka berhasil diserang dan sebagian dibantai. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi umat Islam dari yang demikian. Intinya, Bapak, kalau umat Islam ingin berjaya, tidak direndahkan dan diinjak-injak oleh musuh Islam, syaratnya kembali kepada Islam. Praktekkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebarkan tauhid, dan peringatkan dari syirik dalam segala bentuknya. Nah, ini bahaya, Bapak. Kalau syirik udah tersebar, bisa merusak umat. Akhirnya bisa menghalangi turunnya pertolongan Allah. Termasuk yang di Palestina, Bapak. Ya, saya sebutkan saja. Saya lihat di Twitter seminggu yang lalu, nggak salah, ada seorang syekh dari Palestina menyayangkan sebagian orang Palestina yang ketika dapat musibah mencela Allah, mencela Islam. Ada ini Palestina. Saya bicara bukan yang dibicarakan bukan orang Kristennya. Kalau orang Kristen kita nggak bahas kan, ya kan? Karena di sana kan ada orang Kristen kan, Palestina. Yang kita bahas ini orang yang asalnya Muslim. Jadi syekh ini membahas ada sebagian Palestina yang tadinya Muslim mencela Allah, mencela Islam dalam keadaan mereka sedang. Nah, ini kan memprihatinkan kan? Harusnya ketika dapat musibah kan kembali kepada Allah, bukan malah Allah. Nah, ini dikhawatirkan merusak, membahayakan umat Islam yang lain. Yang dosa anggap 10 orang, tapi korbannya bisa. Ini hati-hati. 10 orang mencela Allah, bisa siksanya nih bisa mengenai selain 10 orang ini, kalau memang tidak ada yang mengingkari. Nah, ini yang dikhawatirkan, Bapak ya. Maka disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, menegur orang yang salah, memerintahkan orang untuk berbuat baik ya. Ya, jadi diantaranya itu termasuk kalau ada syirik, ada kekufuran yang keluar dari lisan kaum muslimin, ditegur. Jangan dibiarkan dengan alasan toleransi, jangan. Nggak boleh ya. Kalau memang ada kesalahan kita tegur. Kalau misalnya ditegur tidak juga sadar, ya sudah, urusan dia dengan Allah. Karena masalah memberikan hukuman, pemenang siapa? Pemenang pemimpin ya. Bukan pemenang Allah. Artinya untuk memberikan hukuman di dunia, ini pemenang pemimpin ya. Kita nggak punya kekuatan, kita cuma melaporkan. Kalau pemimpin misalkan dihukum, ya sudah. Kalau misalkan nggak dihukum, ya tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, itu Bapak ya. Jadi itu syarat kalau kita ingin, kaum muslimin ingin menang, berjaya, yaitu Allah katakan, tolonglah. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Artinya meneguhkan kedudukan kalian. Ini dalil pertama dalam surat Muhammad. Nah, dalil kedua Bapak nih, waqala ayyadhan, dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh. Ini Allah berjanji. Yang janji siapa?
Allah, bukan saya. Kalau yang janji saya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi kalau Allah yang berjanji, tidak mungkin bohong dan tidak mungkin tidak ditepati, pasti ditepati. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang mengerjakan amal soleh, sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia sudah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Lihatlah Bapak, Ibu-ibu, Allah berjanji kepada orang yang apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, berjaya di muka bumi sebagaimana Dia sudah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Orang-orang sebelum mereka maksudnya siapa? Maksudnya siapa orang-orang sebelum mereka di sini? Orang sebelum mereka bukan. Maksudnya umat sebelum umat Nabi Muhammad. Karena kan orang beriman kan bukan cuma di umat Nabi Muhammad kan? Di umat Musa pun ada, di umat Nabi Isa dan sebelumnya. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh, sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia sudah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Ini janji pertama. Lalu Allah katakan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Dia akan meneguhkan agamanya. Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang Dia ridhoi bagi mereka. Maksudnya agama apa? Islam. Ini janjinya nih. Allah akan meneguhkan. Pertama, Allah jadikan orang beriman berkuasa di muka bumi. Kedua, agama itu teguhkan. Lalu ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Dia, Allah, akan menukar keadaan mereka setelah sebelumnya dalam ketakutan menjadi aman. Ya tuh, tadinya ketakutan, mungkin diteror oleh musuh, Allah tukar dengan jadi aman. Ini janji Allah. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Allah kokohkan agama yang Dia ridhoi. Lalu ketiga, Allah tukar keadaan mereka setelah sebelumnya ketakutan menjadi aman. Apa syaratnya? Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Yaitu tidak, apa maksudnya? Tidak syirik. Ini syaratnya Bapak. Kalau umat Islam mau berjaya, mudah beribadah pada Allah dan jangan berbuat syirik. Selesai. Kalau memang umat Islam benar-benar mempraktekkan ayat ini, berjaya. Karena umat Islam kenapa ditindas di antaranya tadi? Mereka masih menyekutukan Allah. Dan ini Bapak, fenomena syirik ini terjadi di mana-mana, terutama di daerah-daerah konflik antara umat Islam dengan orang kafir perang itu ada juga. Sebagai contoh, kalau dulu Bapak, kalau saya nggak tahu kalau di Palestina bagaimana keadaannya. Yang lebih ngerti kan Syekh dari Palestina, kan ulama Palestina. Tapi kalau di Afghanistan dulu Bapak, perang lawan Soviet dulu, kan umat Islam kan lawan Soviet kan di Afghanistan kan. Sebagian mujahidin, orang yang jihad nih, mereka sebelum perang harus mampir dulu ke makam wali, istilahnya kayak gitulah. Minta, istilahnya apa? Wangsit lah kalau bahasa Jawanya. Wangsit itu apa istilahnya apa? Petunjuk lah. Jadi sebelum perang minta wangsit dulu pada makam-makam keramat. Dan sebagian mereka juga menggantungkan jimat-jimat di leher mereka. Nah, mereka ingin berjuang membela ini kan, membela agama kan, tapi mereka sendiri sudah menginjak-injak agama sebenarnya. Bagaimana bisa mereka membela agama tapi mereka sendiri menginjak-injak agama? Bagaimana mereka mengharapkan keridhaan Allah tapi mereka sendiri melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Nah, ini bagaimana Bapak kayak gini? Apakah mungkin yang seperti ini dapat pertolongan dari Allah? Ini bahaya Bapak. Sampai terjadi juga, teman saya menyaksikan di sebuah daerah konflik di Indonesia dulu, ada seorang ketika perang ketika itu Muslim dengan kafir kan di daerah konflik, ada seorang teman saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri,
ketika dalam kondisi peluru berdesingan kemana-mana, tiba-tiba muncullah seorang dengan gagah beraninya katanya. Dia berdiri, yang lain pada tunduk, dia berdiri. Lalu peluru pun langsung menembus dia. Dia diberondong dengan peluru. Tapi mental semua, Bapak. Jadi yang lain pada nunduk, dia jalan. Mental. Teman saya kaget. Bisa. Maka dia, apa yang terjadi setelah peluru tidak nembus, dia langsung nampakkan kayak sombongan. Setelah itu, jatuh langsung. Di sini nggak nembus, tembak sini. Dan ada lagi dalam kondisi perang, yang lain nunduk, ada satu orang menggunakan jubah pakaian dari atas ke bawah itu, tapi di sininya penuh dengan tulisan gak jelas, raja istilahnya. Nah, yang seperti ini bagaimana bisa Allah menolong orang yang sedang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Mustahil, Bapak ya. Makanya caranya kalau umat Islam ingin berjaya, ya jauhilah syirik, esakanlah Allah dengan sebenar-benar pengesaan. Selama kita tauhidnya masih setengah-setengah, ya jangan mengharapkan kemenangan yang sempurna. Mungkin kemenangannya pun setengah, atau lebih rendah lagi daripada itu. Maka solusinya umat Islam kalau ingin menang, ya sesuai ayat tadi. Allah kan tadi menjanjikan mereka akan berkuasa di muka bumi. Kedua, Allah akan teguhkan agama. Ketiga, Allah akan tukar keadaan mereka setelah sebelumnya ketakutan menjadi apa? Aman. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Nah, ini Bapak, ini solusinya kalau kita ingin berjaya, tidak menyekutukan Allah, kembali mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu Bapak ya. Ya, selesai. Itu kalau kita ditanya Bapak, ditanya oleh anak-anak atau siapapun, kapan sih umat Islam menang? Jawabannya tadi. Caranya apa? Kembali mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebarkan tauhid dan jangan melakukan syirik. Nah, itu saja. Dalilnya apa? Tadi, ayat yang sudah dibahas tadi, 2 ayat ya. Nah, selesai Bapak. Nah, sekarang kita masuk poin terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul di sini. Kata Syekh rahimahullah, ad-du'aul mustajab. Doa yang mustajab. Mustajab artinya apa? Dikabulkan oleh Allah. Ya, apa doanya? Di sini Syekh menyebutkan doanya. Di sini unik ya, Syekh setelah menyebutkan tentang pembahasan akidah, tanya jawab. Di akhirnya disebutkan poin doa mustajab. Kira-kira apa hikmahnya? Apa rahasianya? Allah alam. Ada yang bisa menemukan rahasianya? Apa rahasianya Syekh menyebutkan pembahasan terakhirnya dengan doa mustajab? Ya mungkin Allah alam, mungkin supaya kita sadar bahwa kita ini hamba Allah. Sehebat apapun usaha kita untuk menaati Allah, tetap kita butuh doa. Jangan kita bersandar pada, oh hebat saya ini orang yang soleh, saya ini sanggup ibadah kuat. Enggak, kita itu lemah, nggak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa menaati Allah. Ya, kata Syekh di sini penutup, ad-du'aul mustajab. Doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Disebutkan di sini oleh Syekh, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu sahihun rawahu Ahmad. Hadisnya ini sangat indah Bapak ya kalau bagi saya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak hambamu yang laki-laki dan perempuan. Wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Aku adalah hambamu dan
anak dari hambamu, baik hamba yang laki-laki maupun perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku terhadap diriku. Hukum Allah berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu adil terhadap diriku. Jadi kata Nabi, ini doanya Nabi Bapak ya. Hukummu berlaku terhadap diriku dan keputusanmu adil terhadap diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu, segala namamu yang milikmu. Aku memohon kepadamu dengan segala nama milikmu, sammaita bihi nafsak, nama tersebut yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama tersebut engkau turunkan di dalam kitabmu. Maksudnya apa? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama tersebut engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Yaitu siapa? Kita. Siapa? Yang Allah ajarkan kepada seorang dari hamba Allah. Siapa itu? Rasul. Ya, maksudnya nggak mungkin kita. Oh, kita nggak mungkin nggak, Aldi? Allah ajarkan kepada kita. Nggak mungkin lah, kita bukan Nabi. Ya, jadi Nabi berkata, aku memohon kepadamu dengan menyebut segala nama milikmu yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, atau nama tersebut engkau turunkan di dalam kitabmu, atau nama tersebut engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Awis ta'farta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama tersebut engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadi aku mohon kepadamu dengan menyebut ini agar engkau menjadikan Quran sebagai penawar hatiku, wa nur sadri, dan sebagai cahaya di dalam dadaku, wa jalaa husni, dan sebagai penghapus kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahan di hatiku. Indah Bapak ya. Ini doanya siapa? Nabi. Nah, kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, tidak ada seorang pun yang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Tidaklah seorang membaca doa tadi kecuali Allah akan hilangkan kesedihan dan kegundahannya. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah akan mengganti kesedihannya dengan kegembiraan. Nah, ini Bapak. Jadi kalau kita lagi galau nih, soalnya anak muda kan galau biasanya sih. Bagi yang merasa muda. Jadi kalau kita lagi galau, sedih, doalah dengan doa ini. Artinya benar-benar apa ya? Sangat mendalam maknanya. Dan Nabi sudah menjanjikan siapa yang membaca doa ini, Allah akan apa kan? Hilangkan kesedihannya di sini. Lalu kata Nabi juga, nanti Allah akan tukar kesedihannya dengan kegembiraan. Bapak-bapak pernah sedih nggak? Nggak pernah. Saya pernah sedih, Ustaz. Nah, kalau saya sering. Makanya solusinya apa? Jangan kita kalau lagi sedih lihat WA atau lihat Instagram, lihat Facebook. Ini nggak akan mengobati sedang kita ya. Tapi lihatlah Al-Quran, bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Seperti doa ini, Bapak. Sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan Nabi, Bapak. Walaupun kita boleh saja doa ya Allah, misalnya pakai bahasa Arab, Allahumma azil huzni, ya Allah hilangkan kesedihanku. Boleh tidak? Boleh, nggak ada yang melarang. Selama ini doanya di luar sholat, maksudnya doa dalam artian bukan doa yang sudah Nabi tentukan pada waktu tertentu, nggak apa-apa kita doa seperti itu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, doa buatan sendiri atau doa buatan Nabi? Nabi lebih berkah, pahalanya lebih banyak Bapak ya. Maka Bapak kalau bisa dihafalkan doa ini ya. Ini maknanya sangat indah dan benar-benar seakan-akan apa ya, kita tuh menyerahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini adalah hambamu dan anak dari hambamu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Keputusanmu begitu adil terhadap diriku. Aku memohon kepadamu dengan perantara semua namamu yang engkau berikan kepada dirimu, atau nama tersebut engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama tersebut engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu,
atau nama tersebut engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penawar apa? Hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku, dan penghapus kegundahanku. Ini Bapak, kalau kita baca sambil direnungkan maknanya, sejuk Bapak ya. Ini solusi kalau kita galau, sedih, gundah, gulana, dan semacamnya ya. Jangan lari ke dukun. Udah nggak hilang sedihnya, hilang pula pahala kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu penutup Bapak ya dari apa pembahasan kita ini, yaitu kitab Khud Aqidatan Minal Kitab was Sunnatis Shahihah. Insya Allah maknanya jelas ya. Artinya hadis tadi anjuran bagi kita untuk berdoa dengan doa tadi ketika apa? Sedih, ketika galau dan semacamnya. Doalah. Dan ada lagi faidah mungkin Bapak terkait hadis tadi, mungkin faidah dari sisi akidah. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Nama Allah tidak terbatas. Loh, bukankah dalam hadis disebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah? Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia masuk. Nah, itu 99. Oh, bagaimana bisa dikatakan tidak terbatas? Maka Bapak, kita lihat dulu dalam hadis tadi kan Nabi memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah kan? Nama tersebut yang memang Allah berikan kepada dirinya, atau nama tersebut diturunkan dalam kitabnya Al-Quran, atau nama tersebut diajarkan Allah kepada Rasulnya kan? Nah, lalu berikutnya kata Nabi, atau nama tersebut engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Nama tersebut engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Bapak-bapak, kalau saya menyembunyikan sesuatu di sini, ada yang tahu? Tahu, Ali? Bisa jadi tahu, bisa jadi tidak. Padahal sebagian orang jeling lihat, oh itu bentuknya seperti, oh mungkin itu isinya mungkin HP ya. Bisa jadi kan? Saya menyembunyikan sesuatu bisa jadi orang tahu, bisa jadi tidak kan? Ya tidak. Tapi kalau Allah yang menyembunyikan, ada yang tahu? Ada nggak yang tahu kira-kira? Allah menyembunyikan sesuatu. Kira-kira kita bisa tahu tidak sesuatu itu? Nggak ada. Nah, dalam hadis ini Nabi nyatakan nama Allah itu ada yang Nah, kalau ada yang disembunyikan kita bisa tahu? Tidak kan? Berarti nama Allah itu tidak terbatas. Loh, bagaimana dengan hadis tadi? Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Bagaimana, Aldi? Bertentangan tidak hadis ini dengan hadis 99 nama itu? Gimana? Bagaimana cara mengkompromikan? Harus sebagiannya. Ya, jadi gimana? Maksudnya tadi bagaimana? Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Loh, itu kan nama Allah 99. Gimana tuh? Yang dihafal. Artinya gini Bapak. Maksudnya 99 ini Allah menyebutkan, artinya gini, nama Allah tidak terbatas. Tapi siapa yang mau menghafal 99-nya, maka dia akan, nah itu maksudnya. Itu ungkapan hadis Nabi itu sama seperti gini Bapak. Di kantong saya ada uang 100.000. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, maka saya akan berikan uang tersebut kepadanya. Di kantong saya ada uang 100.000. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya akan berikan uang itu kepadanya. Di kantong saya ada uang 100.000. Pertanyaannya, apakah di kantong saya cuma 100.000? Oh. Bisa jadi, nggak mesti, iya nggak mesti kan? Ya, nggak mesti. Bisa jadi ada 1 juta, tapi 100.000-nya digunakan untuk apa? Yang bisa jawab pertanyaan. Nah itu Bapak. Artinya ketika Allah katakan sesungguhnya, ketika Nabi katakan sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99. Tidak. Nama Allah tidak terbatas. Tapi di antara nama Allah yang tidak terbatas itu ada 99. Siapa yang menghafalnya? Nah itu Bapak ya. Jadi nama Allah tidak terbatas. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ini juga diikuti oleh sekte Asy'ariyah. Jadi Ahlus Sunnah menyatakan nama Allah tidak terbatas dan diikuti juga oleh sekte Asy'ariyah dan beberapa sekte. Walaupun ada yang sekte lain membatasi. Yang benar yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama Allah tidak
terbatas. Nah, kalau nama Allah tidak terbatas, berarti sifatnya apalagi lebih banyak lagi, Bapak ya. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan khud aqidatak minal kitab was sunnati sahihah. Ambillah kitabmu, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, berarti dengan ini kita selesai dari kitab tersebut. Dan insya Allah Bapak-Bapak, pertemuan berikutnya, ya berarti bukan seminggu lagi, 2 minggu lagi ya, kita akan bahas kitab baru ini Bapak ya. Kitabnya modelnya mirip dengan ini. Kalau ini yang kitab yang sudah kita bahas modelnya tanya jawab. Tapi kalau ini modelnya disebutkan hadis, disebutkan faidahnya. Ini judulnya Bapak, Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah. Jadi nanti disebutkan hadisnya, lalu disebutkan faidah dari hadis ini 1, 2, 3, 4. Itu apa ya? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan kitab ini disusun oleh penulis Muhammad Marzuq Ad-Da'jani. Ini kalau tidak salah beliau itu sudah atau sedang menyelesaikan program doktoral di Arab Saudi, atau sekarang mungkin sudah selesai. Muhammad Marzuq Ad-Da'jani. Sedangkan yang memberikan muqaddimah atau memberikan kata pengantar Dr. Shalih Al-Fauzan. Ini beliau bisa dibilang ulama senior di Arab Saudi, yang termasuk sudah lanjut usia di Arab Saudi. Nah, ini insya Allah kitab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu 40 hadis tentang keutamaan La ilaha illallah. Pak Ustadz, berarti membahasnya masalah La ilaha illallah saja? Enggak. Walaupun temanya 40 hadis tentang La ilaha illallah, tapi hadisnya itu kan hadis, faidahnya nggak mesti tentang La ilaha illallah. Jadi jangan dipahami, oh La ilaha illallah, saya udah hafal La ilaha illallah. Enggak. Maksudnya gini, contohnya nih Bapak ya. Contohnya misalkan dalam masalah ini. Nah, hadis pertama, hadis Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mendakwahi ahli kitab, orang Yahudi. Di sini disebutkan faidah hadisnya keutamaan apa? La ilaha illallah. Tapi nanti ada pembahasan dari hadis ini, kita bisa mengambil faidah bolehnya membagikan zakat kepada salah satu jenis golongan. Artinya zakat kan bagi 8 golongan kan? Tapi kalau kita memberikan kepada satu golongan saja boleh. Nah, berarti ini kan faidahnya bukan terkait dengan akidah kan? Tapi terkait apa? Fikih. Ya, makanya ini walaupun pembahasannya akidah Bapak, tapi faidahnya ada dalam masalah akidah dan ada juga dalam masalah fikih ya. Insya Allah bermanfaat Bapak ya. Terus terang saya sendiri kan baru baca, saya baca sekilas, alhamdulillah bagus ini. Faidah-faidahnya artinya insya Allah bermanfaat untuk kita. Sebagian ada masalah akidah, sebagian masalah akhlak, dan sebagian masalah fikih. Ya insya Allah ini akan kita mulai pada 2 minggu lagi Bapak ya. Jadi minggu depan mungkin bisa dibilang kita libur dulu Bapak ya, karena saya harus pulang kampung, pulang kota, karena ada musibah. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.